Mama kok gak bilang sama Ranum kalau Sony cuti kuliah? Aku juga tidak tahu jika Sony punya usaha dengan teman-temannya. Mama mengulas senyum manis seraya menyesap teh manis yang aku buatkan. Dia duduk di kursi plastik seraya memegang gelas. Sesaat setelah Sony berangkat, Mama datang seraya membawa tas bergambar kuda poni untuk putriku. Katanya Mas Sandi cerita jika Sanum minta dibelikan tas baru. Bukannya dia yang datang, malah menyuruh Mama. Ayah macam apa Mas Sandi itu? Sekarang aku sedang membicarakan Sony dengan wanita yang melahirkannya ini. Iya Num, waktu itu dia mohon-mohon sama Mama buat ngizinin cuti kuliah, sekaligus minta modal untuk usaha. Tadinya Mama pun tidak setuju. Mama mau dia tetap kuliah sambil bekerja. Tapi Mama bisa apa kalau Sony memang sudah niat banget berhenti, ujar Mama menjawab pertanyaanku. Aku manggut-manggut. Sebenarnya aku pun ingin mempertanyakan tentang uang yang sudah dia berikan pada Bapak. Namun kurasa tidak perlu. Aku sudah bisa menikmatinya dan aku pun sudah janji akan meneruskan pernikahan ini. Terlebih bagaimanapun proses awalnya. Dari dulu, Sony itu memang kurang dalam belajar, seperti ayahnya. Dia lebih giat dalam bekerja daripada menuntut ilmu. Beda lagi dengan Sandi, dia pemikir, makanya berhasil dalam usaha maupun pendidikannya. Sayangnya, dia kurang iman. Mama tersenyum kecil di akhir kalimatnya. Aku terbawa suasana, malah ikut tertawa tipis, mengingat perjalanan hidup kami yang bak benang kusut. Berputar-putar hanya dalam lingkaran keluarga Mama saja. Beberapa saat saling bertukar pikiran dalam segala hal. Aku kembali harus disibukkan dengan para pembeli, mengabaikan Mama yang masih setia duduk menemani. Sesekali Mama pun mengambil beberapa barang yang dibutuhkan pembeli untuk membantuku agar tidak terlalu kerepotan. Num, menurutmu Sony gimana? Aku kembali duduk setelah tidak ada yang datang. Pandanganku lekat pada Mama yang sedang menunggu jawaban dariku. Gimana apanya, Ma? Aku balik bertanya. Ya gimana? Dia baikkah atau kekanak-kanakan? Secara usia Sony di bawah kamu kan? Apa dia ada merepotkanmu selama sebulan ini? Bukannya menjawab, aku malah terkekeh. Tanganku mencoret-coret kardus kecil yang ada di meja. Bingung jawaban apa yang akan aku berikan. Tidak mungkin aku menceritakan semua yang terjadi pada kami di sini. Atau haruskah aku mengatakan insiden di rumah ibu serta morning kiss dadakan tadi? Oh, itu akan sangat memalukan. Aku bahkan tidak dapat menahan senyum ketika mengingat kejadian-kejadian itu. Loh, kok malah senyum-senyum? Apa ini pertanda baik? Apa sih, Mah? Ah, Mama nanyanya gitu. Aku gak tahu harus jawab apa, kataku malu-malu. Jika Mama lihat dari rona wajahmu, sepertinya tidak ada yang mengkhawatirkan. Justru sangat menyenangkan. Syukurlah jika Sony mampu mengimbangimu dalam melakukan perannya. Mama minta maaf jika dalam urusan nafkah dia tidak maksimal memberikannya. Dia sedang berproses. Aku mengangguk dengan senyum tak lepas dari bibir. Meskipun benar kata Mama, Sony itu tidak maksimal dalam memberikan nafkah, tapi usahanya untuk memberikan itu padaku sangat tidak bisa dianggap sebelah mata. Dia bekerja keras, rela jadi kuli panggul hanya untuk bisa memberikan uang padaku. Padahal aku tidak menuntutnya sama sekali. Mama bisa aja. Apa Mama salah? Tidak kan? Mama percaya jika Sony akan memperlakukan kamu dengan baik. Num, dia sudah menyukaimu sejak dulu. Bahkan sebelum kamu menikah dengan Sandi. Mama tahu dari mana? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Dia cerita sama Mama kalau dia menyukai guru TK. Waktu itu kan Cahaya pernah sekolah di sekolahnya Sanum. Cuma kamu pun tahu alasannya apa kan? Aku mengangguk-anggukkan kepala. Memang benar apa yang dikatakan Mama.
Dulu yang aku lihat adalah masa depan. Mas Sandi sudah mapan dan aku memang bukan tipe wanita yang suka pacaran. Maka saat Mas Sandi mengutarakan keinginannya meminangku, aku langsung menerimanya. Alasan lain ialah dia punya anak istimewa yang kuyakini memiliki kesabaran serta kedewasaan yang berlimpah. Namun kenyataan menamparku. Usia tidak menjamin tolak ukur seseorang dikatakan dewasa. Orang yang lebih muda usianya pun bisa lebih dewasa dari kita. Sony contohnya. Jam menunjukkan sudah waktunya pulang sekolah Sanum. Aku meminjam mobil mama untuk menjemput putriku itu. Sementara mertuaku memilih diam di sini, menunggui toko. Saat aku sampai, pas sekali dengan waktunya putriku keluar kelas. Aku langsung menghampiri dia yang tengah celingukan mencari jemputan. "Kok Bunda?" tanyanya, masih mengitari area sekolah. "Terus maunya siapa?" "Om Sony, kerja, yuk pulang. Mama pinjem mobil nenek buat jemput Sanum." Aku berjalan menuju di mana mobilku terparkir. Saat hendak masuk, Safira berteriak memanggil sambil berjalan cepat. "Tunggu, Num," ujarnya melambaikan tangan. Aku dan Sanum berdiri di samping mobil menunggu temanku datang menghampiri. "Ini untukmu." Safira memberikan kertas berwarna gold ke arahku. "Jadi?" tanyaku dengan senyum yang mengembang. Aku mengambil kertas tersebut, lalu mendelikkan mata saat membaca nama dalam kertas undangan itu. Bukan Safira, melainkan Devano dan istrinya. "Kamu kira itu undangan dariku?" "Itu dari Devano. Dia akan melangsungkan resepsi pernikahan. Datang ya, sama berondong." Aku langsung memukul lengan Safira menggunakan kertas yang dia berikan, membuat wanita bergigi gingsul itu tertawa dengan senangnya. Setelah berbasa-basi sebentar, aku pun pulang bersama Sanum. "Bunda, kok mobil kita bisa diambil ayah sih? Apa ayah tidak sayang sama Sanum?" celetuk Sanum, membuat fokusku teralihkan. "Kok bicaranya gitu? Bukannya kata Sanum lebih suka naik motor karena anginnya banyak." "Iya Bunda, tapi aku mau tahu aja. Terus kalau hujan kan kita tidak bisa pergi-pergi kalau naik motor. Baju basah, rambut basah, kehujanan," ujar Sanum lagi seraya meraba yang dia sebutkan. Aku menjelaskan pada dia jika kendaraan itu bukan rezeki kami. Aku pun bilang pada Sanum untuk bisa menerima apa yang kami punya, meskipun hanya sebuah barang yang kecil. Putriku pintar, dia paham, meskipun tidak dengan gamblang. Aku mengatakan yang sejujurnya. Biarkan waktu yang akan menjawab semua pertanyaan dia di masa yang akan datang. "Sa, ikut Bunda yuk," aku berteriak dari lantai bawah. "Kemana Bunda?" tanya Sanum melihatku seraya menyembulkan kepala. "Ke toko kain kakek dan nenek. Bunda mau beli kain." Tidak berapa lama Sanum turun. Aku langsung menutup toko biar bisa pergi dengan leluasa. Jarak ruko dengan toko ibu memang lumayan jauh, namun tidak urung bagiku dan Sanum untuk jalan kaki menyusuri pasar yang ramai. Banyak yang kami bicarakan selama perjalanan. Apalagi Sanum yang selalu ingin tahu, menanyakan segala yang dilihatnya. "Bunda, apa bedanya pasar dan supermarket?" tanya Sanum di sela langkah kami. "Bedanya, supermarket itu berada di dalam ruangan, sedangkan pasar dia letaknya di tempat terbuka seperti ini. Tuh lihat, yang jualannya pakai meja-meja besar gitu. Ada yang pakai roda juga." Aku menunjuk beberapa pedagang di sekitar kami. "Ada yang duduk di tanah juga, Bunda," tutur Sanum menunjuk nenek-nenek penjual sayur dalam nampan. Kami terus berjalan hingga akhirnya sampai di depan toko kain milik orang tuaku. Seraya mengucapkan salam, kami masuk, menerobos kerumunan. "Loh, cucuku kesini. Ada apa, cantik?" ibu berujar, namun tak mengalihkan pandangan dari kalkulator. Dia sedang menghitung belanjaan pembeli yang lumayan banyak. "Aku mau cari kain, Bu."
buat bikin baju kondangan, ujarku. Seraya melihat-lihat deretan berbagai jenis kain di toko ibu. Siapa yang nikah? Safira. Aku menoleh ke arah ibu yang sudah ditinggal pergi pelanggannya. Dia berdiri memberikan beberapa jenis kain yang bagus untuk dijadikan gaun pesta. Bukan Bu, tapi Devano. Tadi aku dapat undangan pesta resepsinya dari Safira. Terus Safiranya kapan? Dari dulu kerjaannya nganter undangan terus. Kapan nama dia ada di kertas undangan? Mana Ranum tahu? Tanya aja sama Safira. Aku mengusap-usap kain yang disodorkan ibu, menempelkannya pada kulit agar terasa panas atau tidaknya di kulitku. Kapan pestanya? Tanya ibu lagi. Bentar, Ranum lihat dulu. Aku membuka resleting tas, lalu mengambil kertas undangan yang tadi diberikan Safira. Pundakku merosot setelah tahu jika hari resepsinya esok pagi. Waktunya tidak akan cukup jika menjahit baju untukku, dan 2 orang lainnya terlalu mepet. Besok Bu, aku memperlihatkan tanggal yang tertera di kertas itu. Ya, mana bisa jahit 3 baju dalam semalam, Ranum. Kalau jahit sama orang yang punya karyawan mungkin bisa. Tukang jahit langganan kita kan enggak punya karyawan. Dia juga butuh istirahat buat tidur. Udah, kamu beli jadi aja, enggak usah jahit baju. Benar kata ibu, mungkin lebih baik aku beli saja daripada jahit tapi tidak selesai tepat waktu. Aku pun menitipkan Sanum pada ibu untuk pergi mencari baju yang pas untuk kami. Sebenarnya aku punya gaun pesta yang warna serta motifnya sama dengan milik Sanum. Namun masalahnya untuk Sony. Aku lihat juga dia tidak pernah memakai kemeja resmi, hanya baju-baju modelan anak muda sekarang. Dari satu toko ke toko lain aku sambangi, mencari dan menanyakan sekiranya ada baju couple untuk keluarga kecilku. Setelah mencari ke 3 toko tapi tidak ada, akhirnya aku berhasil menemukannya di salah satu toko pakaian yang paling besar di beberapa tempat yang aku datangi tadi. Maunya zis apa Mbak? Tanya pemilik toko itu. Aku berpikir sejenak, kemudian mengatakan ukuran yang biasa aku pakai juga Sanum. Namun lagi-lagi aku bingung saat si penjual menanyakan ukuran tubuh suamiku. Aku tidak tahu. Sis apa Mbak? Tanya wanita itu lagi. Sama kayak yang punya saya Mbak, sis M, ucapku percaya diri. Dia pun memberikan satu kemeja panjang padaku. Kulirik, ku perhatikan dengan sangat teliti terlebih dahulu sebelum menyetujui ukuran itu. Setelah ku rasa yakin akan pas di badan Sony, aku pun segera membayar dan meninggalkan toko tersebut. Waktu di ponselku sudah menunjukkan 4:30 sore. Aku harus segera pulang sebelum Sony datang. Dapat Num? Tanya ibu saat aku menjemput Sanum. Dapat Bu. Mana Sanum? Ada di dalam. Bareng aja sama ibu, sekalian mau pulang juga nih. Aku pun menunggu sebentar sampai ibu dan bapak selesai beres-beres. Setelahnya kami pun pulang dengan diantar bapak. Saat aku datang, ternyata Sony sudah pulang. Motor yang biasa dia pakai sudah terparkir di depan ruko yang terbuka sedikit. Dari mana Sa? Sony yang keluar dari kamar mandi langsung bertanya pada Sanum. Aku tahu, dia hanya berbahasa basi saja. Dari pasar, beli baju. Wih, keren, beli baju. Baju apa? Tanya Sony lagi. Gak tahu Om, tanyain aja sama Bunda. Sanum menunjukku. Lalu dia naik terlebih dahulu ke lantai atas. Mumpung ada Sony di bawah, aku langsung mengeluarkan kemeja batik yang tadi aku beli. Kemudian menyuruh dia mencobanya yang kebetulan tengah dada sehabis mandi. Tidak kusangka juga, ternyata Sony memiliki roti sobek di bagian depan tubuhnya itu. Mbak, beliin buat aku. Gak usah nanya dulu, cobain, cukup gak? Kalau kata aku sih bakalan cukup, tuturku percaya diri. Aku diam, memperhatikan dia dengan seksama.
Tak kualihkan pandangan hingga akhirnya Sony berhenti bergerak seraya memperlihatkan bagian tangan kemeja itu yang tidak berada pada tempatnya. Gantung, bajunya kekecilan. Ini yang katamu cukup, Mbak, ujar Sony menatapku. Aku menggaruk kepala lalu menyugar rambut ke belakang. Aku kira ukuranmu sama denganku, kataku pelan. Padahal semalam sudah diraba-raba. Kok masih gak tahu ukuranku, Mbak? Ukuran apa? Kataku berteriak karena Sony langsung lari setelah berucap demikian. Bersambung.